Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan nilai pi dan rumus keliling. Yang pertama untuk yang kita siapkan yaitu bahan-bahan dan alatnya. Untuk bahannya yang pertama yaitu ada tutup botol, double tip, isolasi, tutup toples, dan tutup kaleng. Untuk alat-alatnya yaitu ada penggaris, gunting, spidol, sama kain karet. Setelah bahan dan alat tersiapkan, langkah selanjutnya kita mengukur semua bahan yang telah disiapkan oleh saya tadi. Yang pertama, saya akan mengukur tutup botol. Yang kita ukur yaitu keliling dan diameternya. Yang pertama saya lakukan yaitu mengukur kelilingnya. Saya akan mengukur keliling menggunakan kain karet. Jadi seperti ini cara mengukurnya. Ini seperti ini, dibulatkan. Setelah sampai sini, kita paskan dan kita ambil. Kita paskan pada ujung tali karet tadi. Kita gunting ya. Setelah kita gunting, setelah kita mengetahui ukurannya, kita langsung mengukurnya menggunakan penggaris. Seperti ini cara mengukurnya. Kita ukur. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ukurannya yaitu 13,2. Setelah kita mengetahui ukurannya, kita langsung tulis di tabel yang telah ada. Setelah kita mengetahui kelilingnya, kita mengukur diameter dari tutup botol. Kita ukur ya, seperti ini. Seperti ini. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ukuran dari diameter tutup botol ini yaitu 4,2. Kita tulis di tabel bagian kolom diameter. Ini. Yang kedua, kita mengukur double tip. Yang pertama seperti tadi, kita mengukur kelilingnya terlebih dahulu. Sama kayak tadi caranya, tetap seperti ini. Tetap. Kita ambil, langsung kita potong. Kita potong. Setelah kita potong, kita mengukur seperti tadi, mengukur dengan menggunakan penggaris. Seperti ini. Kita ukur. Di pengukuran ini sudah terlihat jelas bahwa ukurannya 26,4. Setelah kita menemukan ukurannya, kita tulis di bagian tabel bagian keliling di double tip. Kita tulis. Setelah kita menemukan kelilingnya, kita mengukur diameter dari double tip. Kita ukur. Ya. Coba dilihat di sini sudah terlihat jelas bahwa ukurannya 8,4. Setelah itu kita tulis di sini 8,4. Untuk yang ketiga yaitu
isolasi. Pertama, kita seperti tadi kita mengukur kelilingnya terlebih dahulu. Seperti ini menggunakan kain karet. Nah, sudah. Kalau sudah pas, kita ambil, kita potong. Setelah kita potong, kita mengukurnya seperti tadi kembali menggunakan penggaris seperti ini. Kita ukur berapa kelilingnya. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ukurannya 28,9. Setelah kita menemukan ukurannya, kita tulis di bagian tabel keliling isolasi. Kita tulis 28,9. Setelah kita menemukan keliling, kita mengukur diameternya. Keliling dari isolasi sendiri nah, di sini sudah terlihat jelas ukurannya 9,2. Setelah kita menemukan ukuran dari diameter isolasi, kita tulis di bagian tabel seperti itu tadi. Kita tulis 9,2. Untuk bahan yang keempat yaitu tutup toples. Ya, sama kayak tadi kita mengukur menggunakan kain karet ya. Seperti ini, kita putarkan. Ya, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ambil. Lalu kita potong. Setelah kita potong, kita ukur kayak tadi menggunakan penggaris. Ini lebih dari 30. Ini lebih dari 30. Nanti kita mengukurnya kembali. Tandai seperti sini. Kita ukur kembali. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ukurannya 31,8. Setelah kita menemukan ukurannya, kita menulisnya di bagian toples 31,8 cm. 31,8 cm. Setelah itu kita mengukur diameternya. Ya, di sini sudah terlihat jelas bahwa ukuran dari diameter tutup toples yaitu 10,1 cm. Kita tulis di bagian tabel diameter. Bahan yang terakhir yaitu tutup kaleng. Sama seperti tadi, kita mengukurnya menggunakan kain karet. Kita mengukurnya seperti ini. Ukur. Kita ambil, kita potong.
kita potong, kita mengukurnya kembali menggunakan penggaris. Kita ukur ini. Di sini menunjukkan lebih dari 30 cm. Ya, kita lebih, kita ambil, kita ukur kembali. Nah, di sini menunjukkan ukurannya 47,2 cm. Setelah kita menemukan ukurannya, kita tulis di bagian tabel tutuk kaleng keliling. Yang setelah itu kita mengukur diameternya. Di sini terlihat jelas bahwa ukurannya 15 cm. Kita tulis di bagian diameter tutuk kaleng. Setelah kita menemukan semua ukuran dari benda-benda ini, kita mengukur bagaimana cara menemukan nilai pi-nya. Kita bagi antara keliling dibagi dengan diameter. Itu merupakan cara menemukan nilai pi. Kita tulis ya. Di sini 13,2 bagi 4,2. Yang kedua 26,4 dibagi 8,4. Yang ketiga 28,9 dibagi 9,2. Yang keempat 31,8 dibagi 10,1. Yang terakhir 47,2 dibagi 15. Setelah kita menghitung semuanya, setelah kita menulis semuanya, kita sekarang mau menentukan hasilnya. Hasil ini yang menentukan menemukan nilai pi. Yang pertama, kita menghitung dari ini. Untuk penghitungan saya menggunakan alat hitung agar hasilnya lebih akurat. Nah, yang pertama saya menghitung bahan yang pertama, tutup botol, yaitu 13,2 di sini ya. 13,2 dibagi 4,2. Hasilnya menunjukkan 3,14 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 3,14. Kita tulis di hasilnya. Untuk yang kedua yaitu double tip. Yang pertama penghitungannya di situ kelilingnya 26,4 dibagi 8,4 sama dengan
Hasilnya 3,142 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 3,14. Kita tulis sebagai kolom hasil. Setelah itu kita menghitung isolasi keliling dan diameternya. Yang pertama kelilingnya dulu. 28 dibagi 28,9 dibagi 9,2 menghasilkan 3,14 1 3 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 3,14. Kita tulis di kolom hasil. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu tutup toples. Di sini 31,8. Kita tulis 31,8 dibagi 10,1 sama dengan 3,1485 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 3,14. Kita tulis di kolom hasil. Yang terakhir yaitu tutup kaleng. Kita tulis ya. Di sana ditunjukkan nilainya untuk keliling 47,2 dibagi 15 sama dengan hasilnya di sini 3,146666. Nah, kita bulatkan menjadi 3,14. Kita tulis di kolom hasil ya. Telah selesailah kita dalam perhitungan di tabel ini. Dalam tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya semua benda yang berbentuk lingkaran jika keliling dibagi dengan diameter akan menghasilkan hasilnya yaitu 3,14. Di mana nilai dari hasil baginya itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya nilai pi yaitu 3,14 atau 22,7 dalam bentuk pecahan. Begitulah anak-anak cara menurunkan nilai pi ya. Jadi kalian untuk menurunkan nilai pi, kalian bisa mencontoh seperti apa yang telah saya ajarkan. Ya. Untuk selanjutnya kita menemukan rumus dari keliling. Untuk tadi pi, untuk menemukan nilai pi tadi, yaitu keliling dibagi diameter. Ya di sini ya, menghasilkan nilai pi. Untuk menemukan keliling bagaimana? Yaitu diameter dikali pi, itu akan menghasilkan keliling. Kalau kalian tidak percaya, akan saya buktikan menggunakan alat hitung. Saya akan menghitungnya. Saya akan menghitungnya dengan alat hitung agar hasilnya lebih akurat. Yang pertama tadi ini diameternya 4,2 dikali 3,14 pi. 3,14 sama dengan 13,188 dibulatkan menjadi 13,2 sama hasilnya dengan kelilingnya. Berarti memang benar bahwasanya untuk menemukan nilai keliling atau rumus keliling yaitu diameter dikali pi. Karena diameter 2R atau 2 jari-jari, maka rumus keliling yaitu 2pi dikali R. Seperti itu anak-anak. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.